Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi ini kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini bukan karena kuat dan kuasa kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan namanya, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita.
bagimu Tuhan. Amin. Karena kami boleh menerima kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh dapat datang dan beribadah ke tempat ini Tuhan. Kami ingin membawa tubuh jiwa roh kami Tuhan kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh diperbarui oleh-Mu Tuhan Yesus. Karena kami ingin memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan telah memberi kami kekuatan, kesehatan, dan hati yang selalu ingin dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami ingin mencari pribadi-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan melawat tempat ini Tuhan. Sehingga di mana jemaat-Mu boleh bersuka cita pada hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi tempat ini sehingga jemaat-Mu pada hari ini diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan jalan kuat Tuhan. Biar Engkau hibur mereka Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan jemaat-Mu Tuhan di dalam kasih karunia Engkau Tuhan. Dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu boleh tinggal di hati kami dan hidup di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Biar Engkau urapi yang membawa acara ini Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa jahat, kuasa roh iblis, dalam nama Yesus kami ikat, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Mari kita berikan salam ke teman-teman kita yang di samping kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sekali lagi
harus selalu ingat Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau mengucap syukur terus bagi Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah. kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari pagi hari ini kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita. Sambil pujian ini dinyanyikan, mari kita renungkan satu persatu kebaikan Tuhan dan kehidupan kita. Kita syukuri dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
pujian yang kami naikkan dengan kata-kata saja Tuhan, tapi ini adalah ekspresi kami dari hati kami yang paling dalam, di bawah kesadaran kami Tuhan, bahwa kami benar-benar butuh Engkau, selalu ingin Engkau ada di dalam seluruh kehidupan kami, seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Hamba menyerahkan diri total Tuhan di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh hamba persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Pakai mulut bibir hamba Tuhan untuk menyampaikan yang hanya kebenaran daripada Tuhan. Bapa, kami percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman ini akan menjadi hidup bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya buka YouTube lagi, dengerin lagi, nonton lagi rekaman pada tanggal 26 Mei. Ya, itu tanggal 26 Mei itu WBI mengadakan talk show bisik di tempat ini. Ya. Saya dengar lagi, saya ulang-ulang karena saya tahu keterbatasan saya. Saya nggak bisa dengerin firman atau dengerin apapun, cuman sekali terus langsung inget semua. Saya butuh berulang-ulang. Makanya kenapa kalau saya ibadah, kalau ada sempat melihat, saya selalu mencatat firman yang disampaikan. Karena saya tahu kelemahan saya ketika nanti saya pulang, itu semua nggak kerekam gitu loh. Hanya sebagian kecil aja. Jadi saya buka lagi, talk show waktu kemarin itu bisik, temanya itu adalah kebahagiaan semu. Ya, waktu itu narasumber sampaikan satu poin saya tangkap bahwa kita dapat bahagia, kita dapat merasa bahagia karena kita memiliki rasa cukup. Wah, saya tangkap poin itu, benar ya. Saya renungkan itu. Ketika kita memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita, dalam diri kita, di situ kita baru bisa mengucap syukur loh. Tapi kalau kita terus merasa kekurangan, nggak akan bisa kita mengucap syukur. Tema pagi hari ini yaitu give thanks atau bersyukur atau mengucap syukur. Ya, dari setiap kita bisa merasa cukup. Bisa merasa cukup, bisa ya. Tapi apakah dalam kita merasa cukup kita sadar bahwa kita harus juga mengucap syukur? Pertanyaannya, mengapa banyak orang sulit banget mengucap syukur? Kalau happy, iyalah orang mudah mengucap syukur. Tapi bagaimana mengucap syukur dalam keadaan yang gak baik? Ngomongnya gampang, tapi melakukannya perlu perjuangan. Saya ngajak kita semua membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh ditampilkan, Nelis. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal berbicara masalah kondisi atau keadaan. Bicara tentang situasi. Ya. Jadi saya menangkap tentang mengucap syukur ini ternyata adalah bagian dari hidup orang percaya. Ya, bagi hidup orang percaya, karena ini ada di dalam firman Tuhan, mengatakan bahwa kita harus mengucap syukurlah. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena firman-Nya berkata demikian.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Kedengarannya simpel ya, kedengarannya sederhana banget mengucap syukur. Ya aku mengucap syukur sering banget sih ya. Kalau orang percaya atau orang-orang Kristen mengatakan bersyukur gue dengan apa yang udah terjadi. Tapi waktu itu gue mengalaminya nggak kepikir tuh kalau Tuhan baik gitu. Tapi perkataan itu kadangkala cuma di mulut aja, lip sync aja. Enggak benar-benar dari hati dengan sadar bahwa ucapan syukur itu penting, bukan cuma dari mulut tapi bersumber dari dalam baru diekspresikan dengan perkataan. Ya. Mengucap syukur enggak bisa hanya dilakukan sewaktu-waktu ketika keadaan baik, keadaan enak. Tapi mengucap syukur itu ibarat kita nafas. Bisa nafas kita setengah jam sekali. Ketika mau nafas ya nafas aja. Ketika lagi nggak baik-baik aja nggak usah nafas, nggak bisa. Jadi ini poin penting buat kita bahwa mengucap syukur itu adalah nafas kehidupan kita. Sebab ini yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita orang percaya yang sudah mengenal kebenaran. Mengucap syukur dalam bahasa Yunani yaitu eucharisteo. Eucharisteo yang artinya adalah penuh sukacita, berterima kasih atau give thanks. Bapak Ibu, kadang-kadang ucapan syukur susah diucapkan, susah diekspresikan. Tanpa sadar kalau kita seringkali berkata Tuhan baik, itu menguatkan kita loh. Kita berkata bahwa Tuhan selalu menolong. Itu ternyata bisa membuat kita jadi Jadi lebih pede ngejalanin atau menghadapi satu masalah. Ternyata ucapan syukur itu adalah obat bagi jiwa kita. Ketika keadaan gak baik-baik aja, ketika kita mengucap syukur, ada satu kekuatan di sini. Bukan cuma perkataan dari orang lain yang bisa menguatkan kita, tapi ternyata perkataan kita sendiri pun bisa menguatkan diri kita. Bahkan kekuatan itu jauh lebih besar daripada orang lain berkata seperti itu. Tapi dalam diri kita sendiri, kita bangun itu, kita sadar dengan ucapan syukur kita, maka kita akan menguatkan jiwa kita sendiri. Amen. Ada amin? Amen. Ya, Bapak Ibu, beberapa hal saya tangkap mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama adalah membangun kesadaran kita bahwa Tuhan itu baik. Mengapa harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah satu sarana untuk kita membangun kesadaran diri kita bahwa Tuhan selalu baik. Berapa banyak orang Kristen sadar bahwa hidupnya itu anugerah? Tadi WL kita, Bu Karina sampaikan, Tuhan itu baik. Bahwa pujiannya dinaikkan juga mengatakan, kita ini hidup karena anugerah. Kita memperoleh keselamatan. Itu adalah satu anugerah. Tapi berapa banyak orang gak sadar, cuman tahu kalau hidupnya karena anugerah, tapi dalam dirinya enggak membangun kesadaran diri bahwa aku ini hidup ini sesuatu yang harusnya enggak aku dapat gitu loh. Tapi ternyata kebaikan Tuhan memberikan aku pengertian demi pengertian, kesadaran secara roh bahwa kita itu memperoleh keselamatan, bahkan kekal. Kalau bangun kesadaran seperti ini, biasa beberapa waktu ya saya ingat lagi, kalau waktu papaku masih ada, kita pergi mau keluar makan ya. Terus udah gitu, mama selalu bagian terakhir keluar dari rumah.
Karena dia biasa ibu-ibu mau memastikan apakah kompor mati, lampu mati, ya nyala yang perlu-perlu aja. Jadi harus meyakinkan itu. Air keran nggak nyala gitu loh. Jadi kita semua udah naik ke mobil, tiba-tiba mama teriak dari dalam. Dia bilang, ada yang lihat kacamata mama enggak? Dia bilang gitu. Ada yang lihat kacamata mama enggak? Terus kita ikut turun, cari. Tapi saya enggak lihat mama gitu loh. Sama saya cari, oh yang dicari tahu kacamata gitu loh. Tapi tiba-tiba papa keluar dari kamar, udah nyari di kamar, enggak ada, keluar langsung ketemu mama berhadap-hadapan. Papa langsung bilang, itu kacamata di atas kepala, kata gitu. Terus mama cuma bilang, loh kok ada di sini ya? Gitu. Lah, nggak mungkin kan orang lain yang naruh di atas kepalanya. Pasti diri dia sendiri. Tapi kesadarannya, itu yang dimaksud kesadarannya nggak terbangun gitu loh. Nggak sadar kacamatanya, taruh sendiri. Bukan orang lain yang naruh. Itu aja nggak inget, nggak sadar. Lupa. Berapa banyak dari kita seringkali lupa apa yang Tuhan perbuat di belakang buat kita. Berapa banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Seringkali kesadaran kita tuh gak terbangun. Tuhan iya, kalau sekarang aku ngalamin masalah. Kemarin Tuhan tolong. Hari ini Tuhan pasti tolong. Dan di depan pun Tuhan akan tetap menolong. Mari hari-hari ini kita membangun kesadaran kita bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekarang tentang suami istri. Bagaimana pasangan harusnya sadar bahwa sampai hari ini ya Bapak Ibu yang masih memiliki pasangan, betapa harusnya bersyukur dalam hati. Karena apa? Karena Tuhan masih beri banyak kesempatan untuk sama-sama melewati hari. Untuk sama-sama bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi kan enggak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Enggak semua orang bisa melewati masa dan hari-hari mereka bersama pasangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau pasangan salah sedikit, ampuni. Suami bawel sedikit, ampuni, terima dia apa adanya. Dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Aku masih bisa ngadepin dia. Ya, aku masih bisa ngadepin dia. Aku bersyukur Tuhan. Karena hidupku juga masih diproses. Istri, kalau udah capek di rumah hari-hari, bapak-bapak pulang kerja jangan dipikir istri nggak ngapa-ngapain lo di rumah lo. Ngurusin anak, belum nyapu ngepel. Kalau yang kerja sendiri nggak pakai asisten rumah tangga ya, tetap ada bagian masing-masing. Bagi orang tua, mengucap syukurlah kita. Karena apa? Kita dipercayakan anak-anak. Jangan kita bilang anak kita nakal. Anak kita nggak nurut, anak kita nggak taat. Tapi ada bagian tersendiri bagi orang tua untuk menyampaikan dan mendidik mereka dengan kebenaran. Jadi jangan salahkan anak. Kadangkala orang tua juga harus terbangun kesadarannya bahwa anak-anak ini adalah anugerah. Karena apa? Tuhan baik. Berapa banyak Bapak Ibu, suami istri udah menikah bertahun-tahun, Tuhan belum mempercayakan anak. Tapi apakah itu menjadi alasan mereka untuk enggak bersyukur? No. Banyak hal yang dapat mereka lihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Walaupun dalam kekurangannya. Anak-anak, tunduk taatlah kepada orang tua. Karena apa? Bersyukurlah. Berapa banyak anak-anak yang dibuang ketika lahir oleh orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang istilahnya nggak diakuin sama orang tuanya. Jadi wajarlah mami di rumah bawel-bawel, galak-galak, ngomel-ngomel, atau papa menuntut lebih. Belajarlah. Orang tua juga Tuhan tolong untuk beri hikmat supaya mendidik anak-anaknya kok gitu loh. Jadi orang tua yang benar-benar sudah mengenal kebenaran ya, mereka akan mendidik kalian
dengan takut akan Tuhan dan kebenaran. Enggak sembarangan. Makanya kenapa kita tiap minggu beribadah, apalagi saya lihat ya, suami istri bawa anak semua datang beribadah. Satu hal yang luar biasa, artinya orang tua yang benar-benar mengerti bahwa anak-anaknya harus mereka bawa semenjak masa dini mereka untuk mengenal kebenaran dan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Pemazmur katakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahkan pemazmur mengatakan Tuhan baik kepada semua orang. Enggak hanya untuk orang kaya, enggak hanya untuk orang yang butuh, tapi Tuhan baik kepada semua orang. Bukan hanya kita orang percaya, tapi Tuhan juga baik kepada semua orang. Sekalipun orang-orang itu tidak mengenal Allah kita, tapi Allah kita selalu baik. Amin. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur artinya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mengapa kita nggak mampu sih membangun hubungan dengan Tuhan? Karena ternyata selama ini kita cuman terkungkung, terkekang oleh keadaan dan kondisi kita. Fokus kita hanya kepada keadaan, kepada masalah, kepada kesulitan, kepada kekurangan. Tapi coba hari ini, mulai hari ini kita belajar. Bukan melihat kepada masalah, bukan melihat kepada keadaan, tapi bawa dengan kesadaran kita, tadi poin pertama, kesadaran kita harus terbangun untuk membawa roh kita kepada Tuhan. Keadaan berubah, memang kita datang kepada Tuhan. Enggak, keadaan masih ada, keadaan masih sama, kondisi masih ada, kesulitan pun masih ada di situ. Tapi kita enggak terbelenggu oleh keadaan itu. Kita sadar, roh kita bawa kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Orang pacaran lah, bisa gak sih langsung ketemu, tatap mata, langsung jatuh cinta, langsung menikah? Enggak. Pasti ada prosesnya. Pengenalan, penjajakan dulu, tahu, oh dia ternyata sukanya makan yang pedas. Lanjut lagi, oh dia sukanya aku memperhatikan dia. Sukanya lagi, makin hari makin meningkat. Semakin lama waktu bangun satu hubungan, semakin kenal siapa dia. Begitu juga kita, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan kita baik. Tapi apa cuman Tuhan baik aja? No, lebih dari itu. Bangun lebih dan lebih lagi. Supaya kita ngerti bagaimana sih Tuhan kita itu. Dia gak cuman waktu kita susah dia menolong. Tapi saat dia menolong pun, dia memberkati kita. Memberikan kita hikmat. Jadi terlalu banyak bonus kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Banyak bonus yang kita dapat kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita mempercayai Tuhan. Ya. Raja Yosafat adalah seorang pemimpin Yehuda. Ya, dan dia pada waktu masa pemerintahan dia datang tuh Bani Amon dan Bani Moab, ya, ingin menyerang Yosafat. Bahkan ada suku lain juga datang ingin menyerang dia. Jadi istilahnya udah kiri kanan depan belakang semua mau menyerang dia. Ya. Tapi di saat lihat musuh yang begitu banyak, Yosafat merasa takut. Seorang raja pun bisa merasa takut walaupun dia tahu rakyatnya banyaknya. Tapi dia datang, dia mengambil satu keputusan. Dia datang sama Tuhan. Dia mau minta Tuhan berbicara apa kepada dia. Tapi dia nggak datang sendiri kepada Tuhan. Dia bawa rakyatnya semua
untuk datang kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ya, jadi dia bukan cuma mengajak rakyatnya untuk datang kepada Tuhan, tapi dia mengajak rakyatnya untuk berpuasa bersama-sama untuk menghadapi musuh-musuh itu. Boleh buka 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai dengan 15. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Boleh tampilkan ayat 17? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Masalah kita banyak, pergumulan kita banyak. Bahkan ada banyak hal yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita yang seolah-olah nggak ada jalan keluar. Kita bisa lihat dari Raja Yosafat ini, bagaimana Tuhan berkata bahwa aku yang berperang bagi kamu. Keadaan nggak berubah. Tapi ketika kita datang membawa diri kita kepada Tuhan, maka satu hal kita percaya, bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian untuk mendapatkan jalan keluar. Ada amin Bapak Ibu? Jadi nggak tepat kalau kita seringkali berkata kita kecewa sama Tuhan. Berapa banyak? Kalau masalahnya udah berat, masalahnya udah nggak, kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, seringkali kita ada rasa kecewa sama Tuhan. Sebenarnya ketika kita hinggap dalam diri kita rasa kecewa, itu artinya kita sedang blok Tuhan untuk masuk. Ya kan, bagaimana kita kalau benci sama orang kan dia mau ngomong apa aja kita udah gak peduli. Dia mau berlaku apa aja kita udah gak mau tahu. Seperti halnya WA. Saya memblok teman saya misalkan. Nomor WA-nya saya blok. Terus teman saya mau ngomong apapun, mau berkomunikasi apapun dengan saya, mau sampaikan apapun, gak akan bisa masuk ke saya. Karena apa? Saya blok nomor dia. Demikian juga ketika kita kecewa sama Tuhan, artinya kita sedang memblok Tuhan untuk berbicara, untuk memberikan kita hikmat, untuk menolong kita. Artinya seperti itu. Jadi bangun kita sama-sama kesadaran kita tentang Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Bersyukur seberapapun yang ada pada kita. Karena artinya kita sedang mempercayai Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Saat kita mempercayai Tuhan artinya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk melakukan suatu hal yang lebih besar yang gak mampu kita lakukan. Kalau Tuhan udah berkata, kalau Tuhan udah berfirman, gak ada yang gagal. Semuanya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sekalipun keadaan belum membaik, sekalipun kita belum menemukan jalan keluar, ya, sekalipun kita belum mendapat jawaban atas doa dan permohonan kita, tetaplah kita mengucap syukur. Sebelum
Terakhir, saya mau cerita tentang seorang teman saya. Waktu zaman kami masih melayani di pemuda remaja, ya, daerah Cengkareng. Kita pas udah menikah, jadi udah tinggal jauh-jauh. Saya di Serpong, ada yang tetap di Cengkareng, ada yang pindah keluar kota, ada yang ke Bekasi, jadi kemana-mana. Tapi selang beberapa waktu, saya dapat kabar kalau teman saya ini sakit. Usianya lebih tua jauh daripada kami, daripada teman-teman lain. Makanya kita sering manggil dia emak. Emak, jadi dia yang kita tuakan karena memang usianya jauh lebih tua daripada kami. Di usia ke-40 sekian, dia selama ini nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran, pas di usia dengar 40 lebih, 40 berapa saya nggak nangkep. Dia akhirnya menikah dengan seorang pria dengan 2 anak. Ternyata sesudah masuk pernikahan, apa yang dia harapkan itu nggak sesuai. Suaminya ngobat, suaminya main judi, bahkan nakal. Tapi setiap kali kita kunjungin, kita WA, segala macam, dia tetap bilang, gue bersyukur Tuhan ngasih anak-anak ini buat gue. Saya belajar dari kehidupan dia bahwa keadaan gak baik pun tetap ada yang baik untuk kita bersyukur. Di waktu mendatang, beberapa waktu kemudian, saya dengar kabar kalau dia kena CI, kanker. Kita datang itu dia udah kondisinya di tempat tidur, udah gak bisa gerak. Kita cuma bisa datang menguatkan, berdoa, menguatkan, karena nggak ada yang bisa kita lakukan. Seringkali kan Tuhan kirim orang-orang datang kepada kita, mereka nggak bisa kita bantu atau kita tolong sampai maksimal, tapi minimal kita bisa mendoakan dan mensupport mereka. Datang kita doakan, dia di situ anak-anaknya masih kecil-kecil, SD kalau nggak salah kelas 3 sama kelas 5, cewek dua-duanya. Dia di dekat mamanya, dia ngambilin minum, jadi pulang sekolah masih ngambilin minum, ngasih mamanya makan, nyuapin segala macam. Selang beberapa waktu kemudian kita dapat kabar kalau dia udah di rumah sakit. Dia di rumah sakit, pas kita datang kondisinya memang udah setengah sadar. Tapi kami percaya dia dengar di situ. Sebelum itu kita datang, kita masih mendoakan dia di rumah sakit. Sebelum hari terakhir itu, dia masih bisa ngomong. Dia bilang gini, jangan pada nangis. Walaupun kita datang udah niat ya, udah dalam hati itu kita kuat, supaya dia kuat. Kita nggak boleh nangis. Tapi ngelihat kondisi itu dan dengar perkataannya, itu air mata kita nggak tahan. Karena apa? Dia bilang gini, jangan pada nangis. Tuhan baik banget dalam hidup gua. Karena apa yang harusnya nggak jadi milik gua, Tuhan kasih 2 anak-anak ini. Dia nggak bicara tentang suaminya yang bagaimana-bagaimana. Tapi dia hanya melihat kebaikan Tuhan. Di akhir kita mau pulang, dia bilang gini, kalaupun gue sembuh ataupun enggak, gue tetap percaya Tuhan baik. Jadi dari pribadi ini kita cuma bisa dengar beberapa hari kemudian, akhirnya dia berangkat. Dan kita cuma melihat, ya ini emak kita benar-benar kita bisa belajar keteladanannya dalam hidup yang dia jalani. Jadi Bapak Ibu, banyak alasan kita untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Walaupun keadaannya nggak baik. Walaupun lingkungan kita nggak mendukung kita untuk mengucap syukur. Tapi mari hari-hari ini bangun kesadaran kita bahwa Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapak kami bersyukur untuk apa yang sudah Bapak berikan, Bapak anugerahkan, Bapak limpahkan dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan yang membuat kami tidak mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Banyak hal Tuhan menjadi alasan kami untuk kami tidak dapat bersyukur. Sering kami melihat pasangan kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami Tuhan, yang membawa kami untuk tidak melihat bagaimana Engkau baik dalam hidup kami. Tapi Tuhan, pagi ini kami mulai mau menghitung Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sadar Tuhan bahwa Engkau luar biasa baik Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau masih Tuhan percayakan pasangan kami untuk boleh hidup dan berjalan bersama-sama, untuk menghadapi masalah bersama-sama, untuk menghandle keadaan bersama-sama. Tuhan menolong. Biarlah setiap pribadi Tuhan terbangun kesadaran bahwa kami bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan. Bagi anak-anak Tuhan, berikan kesadaran penuh bahwa mereka harus bersyukur. Mereka memiliki orang tua yang mengenal Engkau dan mendidik mereka keras dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Bapa, pulihkan setiap keadaan kami. Satukan kami Tuhan. Satukan kami. Roh-Mu di tempat ini bekerja luar biasa. Tapi kami juga percaya penyertaan, kasih karunia, anugerah, bahkan kebaikan Tuhan selalu mengikuti kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti menyampaikan kebenaran-Mu saat ini. Tapi biarlah firman-Mu termaterai dalam roh kami Tuhan, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami, mulai dari diri kami, mulai dari keluarga kami, mulai dari lingkungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur bahwa Engkau sangat-sangat baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang tadi disampaikan oleh Ibu Junkian. Kiranya firman tadi terus mengingatkan kita bahwa kita harus terus bersyukur ya. Tuhan Yesus itu baik buat kita dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Tuhan Yesus selalu baik. Mari kita akan memberikan persembahan, kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui pelayan-Mu Ibu Junkian ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Bapa. Pakailah Ibu Junkian lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Sebentar kami akan mengulurkan tangan kami Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan kami, sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan yang terulur Tuhan dan memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berikan persembahan kami. Haleluya, amin.
Apakah ada pengumuman dari gereja? Oh, dari sekolah minggu ya, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami dari Sekolah Minggu ingin mengingatkan kembali bahwa kami nanti akan ada acara di tanggal 24 Juni 2023 hari Sabtu, di lokasinya di gereja kita di ruangan Sekolah Minggu, yaitu acara One Fine Day with Oikos. Temanya berani tampil beda. Dan untuk kebersamaannya, kita nanti anak-anak dikenakan biaya 15.000 per anaknya, tapi jika Om dan Tante ingin memberikan lebih, dengan senang hati. Dan jangan lupa nanti untuk kegiatan ini bisa dicek di IG kita, di Oikos Kids. Terima kasih. Baik, kita akan naikkan satu pujian sebelum mengakhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang Pak Cecing. Kami Bapa, kembali kami datang pada tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami telah menikmati firman-Mu, berkat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini Tuhan, untuk menegur setiap hati kami Tuhan. Berikan kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal apapun Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu menandakan kami tahu Tuhan untuk menghargai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan yang hadir Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terlebih tahu kedalaman setiap hati pribadi lepas pribadi Bapa. Kiranya Tuhan biar Engkau memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan di setiap langkah-langkah kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, bahkan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, Tuhan terlebih tahu. Berkati ya Bapa, urapi mereka Tuhan, sertai mereka ya Bapa. Jangan Kau tinggalkan satu pun di antara kami ya Bapa, karena kami butuh Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan akhiri Tuhan, dan berkat kami berdoa untuk berkat-berkat jasmani yang telah Tuhan sediakan pada siang ini Tuhan, untuk kami fellowship Tuhan. Berkatkan dan kuduskan Tuhan, dan berkati Tuhan tangan-tangan yang menyediakan Tuhan, sehingga kami dapat berkat Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ibadat telah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Dan kita yang diurapi sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.